10 tahun pernikahan ya sih. Emang bener, ini tahun 10 ya pernikahan ya. Ya, kadang memang yang ditampilin di sosmed, sosmed itu adalah apa ya, merefleksi kita sih. Kita sudah apa sih biasanya dari tahun-tahun, dari tahun ke tahun, ternyata dari berdua sekarang udah berempat. Perjuangan-perjuangan itu memang kerasa. Tapi kan sebuah hubungan itu nggak cuma pencapaian doang. Dan kalau pencapaian nggak ada capek, nggak ada ujungnya, nggak jalan tol ada ujungnya. Jadi sekali merefleksi bahwa apa sih yang kita sudah lakuin, makanya dengan 10 tahun ini makanya saya kasih dia buku sebetulnya. Saya bikinin dia buku, Kita ngasih buku, bikinin buku ya. jadi bikinin buku yang dia pun proses bikinnya nggak tahu. Tapi ketika buku itu udah jadi, dia baca, ternyata banyak kisah-kisah yang dia pun nggak tahu bahwa saya ada deal tertentu sama Pak almarhum gitu. Jadi dia pun nggak tahu. Di buku itu akhirnya saya tentang satu persatu ya perjalanan Saya tahu dia akan bikin buku. Tapi dan dia izin juga, boleh nggak aku bikin buku tentang perjalanan kita. Boleh, tapi aku tidak tahu sama sekali proses dia menulisnya seperti apa yang dia tulis. Karena memang buat aku itu kayak jatuhnya kan lebih ke personal dia aja gitu. Bagaimana point of view-nya seorang laki-laki memperjuangkan seorang perempuan. Nah, maksudnya perjalanan laki-laki gitu, bagaimana berjuang mencari cinta. Apa kalau dari aku waktu pas lagi pertama kali jadi pas fisiknya itu tidak dapat. Aku adalah orang pertama yang ngebuka dan ngebaca. Jadi kebetulan pas lagi di pesawat, pas di Bandung, itu nangis kejar-kejar karena aku nggak pernah tahu ternyata segitu effort ya memperjuangkan yang memang menurut aku tuh kayak ya perjalanan kita kan memang selayaknya pasangan biasa, tapi pas lagi di rumah lagi, ya ternyata seberat itu ya kita berusaha untuk bisa meyakinkan diri kita untuk you are the only one dan sampai ke pernikahan gitu. Jadi memang buat aku pribadi sebagai perempuan priceless banget dibuatin buku, dan itu sejujur-jujurnya sampai ada momen di mana yang tadi Anda cerita perihal dia dealing dengan almarhum papaku, dan aku bacanya saat papaku udah nggak ada. Jadi kebayang nggak sih yang kayak ya Allah ternyata sampai begini ya gitu, kamu datang ke rumah dan aku nggak tahu minta anaknya, aku cuma tahu pas lagi dia sudah ternyata sebelum itu dia sudah melakukan dealing tertentu terhadap papaku. Jadi ya buat aku lumayan ya menguras emosi sampai yang ternyata tante itu sebajingan itu ya. nulisnya sebenarnya cepat. Yang sulit adalah saya nggak bisa ngelanjutin. Karena beberapa memori kan kita pasti punya memori-memori yang kurang baik dan segala macam. Itu kan cerita-cerita yang sebetulnya wah udah saya tutup. Tapi tiba-tiba saya sengaja munculin lagi. Saya nggak kuat. Saya mau berhenti aja dulu. Ternyata banyak banget yang wah nggak kuat ya, begini banget ya. Gitu. Tapi setelah saya meyakini bahwa ya memang apa lanjutin aja, ada manfaat mungkin kesulitan yang dialami dulu jadi pelajaran buat orang lain. Oke, akhirnya saya lanjutin dan memang jadi kado buat 10 tahun pernikahan kita bahwa ini loh, ya kita tuh udah ngelewatin ini gitu. Dan kita patut untuk apresiasi yang sudah kita lakukan. Nggak masalah. Selama nulis juga sempat ke psikolog, Pak. Iya, jadi ke terapis mental, karena memang kan ternyata se-effort itu menulis sebuah tulisan, terus dia harus menguras emosi-emosi untuk pas yang memang sudah lama dia pendam, akhirnya kan dibuka lagi itu. Nah itu yang aku bingung, kenapa sih kok sampai kayak gini sendiri, karena aku nggak tahu kan apa yang dia tulis kan. Terus kayak aku butuh teman curhat, aku temenin, tapi ternyata aku tidak memberikan solusi banyak karena kan aku bukan ahli di bidang itu ya. Cuman kayaknya memang kita harus butuh terapis deh, ya sampai terapis bisa meris. Yang aku tahu kan Panda cuma datang ke rumah waktu itu cuma buat gimmick di sebuah video klip. Ya, jadi kita sempat bikin satu buah lagu, namanya judul lagunya kan Pelabuhan Terakhir, sama dengan judul bukunya Pelabuhan Terakhir. Itu yang aku lihat kan memang di klip itu memang Arga datang ke rumah untuk minta izin. Itu sebatas itu aja. Aku nggak ngerti memang sebelum dia minta izin seperti apa. Dan mungkin aku secuek itu, jadi nggak nanya ya gimana kamu izinnya apa segala macam. Terus tiba-tiba di buku itu ternyata dia sudah datang ke rumah sendiri tanpa ngomong sama aku, ngomong sebagai laki-laki yang memang
saya serius dengan anak bapak, saya ingin menikahi anak bapak. Itu aku langsung ngebayangin muka papaku sih, karena papaku nggak ada. Aku kan pengen nanya, bener nggak ada ngomong itu? Aku mau nanya sama siapa, papaku udah nggak ada. Jadi ya, aku cuma udah pas sampai Jakarta, telepon, kamu ngapain kemarin waktu itu? Ada yang cerita, sudah. Ya ini segala macam. Ya semenjak buku itu ada, kita jadi banyak diskusi hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bahas ya. Kalau dulu mungkin saat mendapatkan dia gitu, mungkin akan lebih "Wah, apa sih cowok ngebahas hal-hal ini, apa yang sudah dilakuin gitu. Ya, tapi karena ini sebuah pernikahan yang sudah berjalan sampai 10 tahun, dia masih sumur, Jauh. ya masih ya amin lah. Tapi untuk diapresiasi itu perlu seorang. Jadi eh, perjalanan itu akhirnya yang refleksi lah kita bahwa ini sudah ada beberapa ya yang tadi bilang ya, ternyata ya setiap orang pasti punya lah apa ya, punya kenangan-kenangan yang mungkin tidak baik gitu. Ada yang sesuatu yang dipendam, ada sesuatu yang nggak bisa diungkap gitu. Ternyata salah satunya itu dengan menulis itu bisa merilis. Tapi kan tidak semua orang bisa muncul di kadang ngomong sama perempuan aja kadang tertahan di diri gitu. Apalagi ini mengutarakan hal-hal yang sangat-sangat kita saya terus terang saya bilang sama dia, aku nulis buku tapi ini belak-belakan dan ini sisi yang belak-belakan, nggak apa-apa. Jadi makanya dia kaget karena ternyata sebelak-belakan itu. Jadi untuk tenaga profesional jadi akuin atau enggak memang itu tenaga itu beberapa kali. Karena gini, pas lagi bab-bab tertentu dia berubah. Misalnya di bab pertama, tiba-tiba dia gesture ke aku tuh, sayang banget tuh sama kamu. Kayak begini nih, biasanya nggak kayak begini gitu. Terus pas lagi di bab tertentu, misalnya dia bikin di bab 3 atau bab pertengahan lah. Pertengahan itu bilang, itu jahat banget ya. Kenapa sih gitu? Itu kelihatan banget gitu. Jadi kayak buat aku tuh, aku jadi penasaran kan, ini lagi nulis apa sih, seburuk apa sih gue di mata lo gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas udah baca wajar sih, memang ini wajar banget buat aku pribadi aja yang kayak pernah ya ngelaluin momen itu pernah ya. Aku masih yang oh ya, Tanya. ternyata iya ya, ternyata itulah. Hijrah, pengertian hijrah kan dari gelap menuju terang ya. Lebih ke generalnya adalah hijrah buat kita adalah ya sesuatu yang dilakukan untuk menuju dengan niat yang lebih baik menurut kita adalah hijrah menurut kita ya. Jadi justru adalah perubahan-perubahan yang kita apalagi yang dari bujang menikah, apalagi memutuskan menikah gitu dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah gitu, kondisi-kondisi yang dia udah jadi rockstar waktu dulu dan saya masih berjuang gitu, dan hal-hal itu ternyata gap yang luar biasa di tengah apa dunia entertain gitu. Jadi entertainment jadi karena kita jujur untuk diri kita sendiri dan kita memperjuangkan itu makanya itu kita sebut bahwa oh ya kita melangkah dari yang gelap menuju yang terang.